Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa bibi wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya Rio Pradana Saputra dari kelas HTNC. Saya akan mempresentasikan tugas metodologi hukum Islam, yaitu di pertemuan ke-9. Baik, langsung saja. Metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Adapun menurut Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muqotabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Jika tidak dilaksanakan akan dapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takyir ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu pertama, ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Dua, nadab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohah tanzih, nadab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti atau dalil qot'i, seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zoni, dalil yang masih dugaan kuat, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qot'i disebut haram, dan juga sebaliknya. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain, atau sebagai syarat yang lain, dan atau sebagai penghalang antara yang lain. Hukum wadi ini dibagi 3, yaitu yang pertama sebab, yang kedua syarat, dan yang ketiga mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas yang terkandung dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio atau penggunaan akal dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Muhasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyahnya, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan atau kesusahan. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Atau kalau menurut pengertian secara umum, ijtihad itu adalah upaya seorang ulama untuk menggali suatu hukum dengan mengerahkan semua kemampuannya. Adapun dari semua definisi tentang ijtihad dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah pengerahan akal pikiran dari para fuqaha atau usuliyin. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.